Selamat datang di Al-Bahmi Channel. Saksikanlah sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Di pertemuan kali ini kita akan membedah mengenai rugi laba. Rugi laba itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama sebagai alat ukur, yaitu mengukur kinerja perusahaan, mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dan mengukur strategi yang telah digunakan perusahaan tepat atau tidak. Yang kedua, sebagai alat proyeksi, memproyeksi pemasukan perusahaan tahun ini, memproyeksi ke depannya, dan memproyeksi risiko yang mungkin timbul. Yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan-keputusan penting. Kita bahas sebagai berikut. Ya, rugi laba itu terdiri dari sales, HPP, kemudian ada bruto, kemudian dari data yang sudah ditampilkan, saya tanyakan adalah grow-nya. Anda bisa ngitung grow itu didapat dari tahun ini kurang tahun lalu, dibagi dengan tahun lalu. Pertumbuhan penjualannya berapa persen, HPP-nya berapa persen, dan brutonya berapa persen. Nah, penjualan itu adalah berhubungan dengan customer, kita jual barang ke customer kita, HPP berhubungan dengan vendor kita beli barang ke dia. Kemudian laba kotor itu nanti kita lihat gross marginnya berapa persen, di situ sudah ada 14%. Pertumbuhan dari 2019 ke 2020 adalah 124%. Kemudian HPP-nya 94%. Kalau lihat pertumbuhan HPP-nya cukup tinggi, yaitu 94%. Tapi kalau HPP terhadap sales itu cuma 76%. Jadi sebenarnya HPP-nya turun. Untuk biaya-biaya ini ada fixed cost, ada variable cost. Fixed cost itu berhubungan dengan biaya administrasi, pegawai, gaji, dan seterusnya yang tidak berubah. Kemudian variable cost bisa berhubungan dengan biaya pemasaran, biaya marketing, atau biaya-biaya lainnya. Laba kotor didapat dari sales dikurangi HPP, sedangkan EBIT adalah laba kotor dikurangi biaya-biaya yang timbul, dan IAT adalah EBIT dikurang pajak. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba melihat rugi laba yang sudah saya buat di sini, detailnya seperti apa. Yang perlu Anda pahami adalah pendapatan itu bisa berasal dari pendapatan usaha atau non-usaha. Biaya-biaya pun bisa timbul dari biaya usaha dan biaya-biaya non-usaha. Ini kalau Anda bisa bagi, nanti Anda akan munculkan laba usaha. Kita lanjut. Nah, di sini sales atau bisa juga penjualan. Di sini nilainya 125 miliar. Kemudian HPP ini yang sudah kita tentukan misalnya 95%, maka HPP-nya 95, maka hasilnya ada 76% terhadap sales. Laba kotornya 30 atau 14% terhadap sales. Kemudian biaya-biayanya ada biaya gaji 3,5, kemudian biaya kantor, kemudian ada biaya pemasaran, total biayanya sekitar 7,5 miliar. Nanti Anda tinggal cari misalnya presentasinya terhadap penjualan itu berapa persen. Untuk mencari presentasi gampang, tinggal biaya tersebut Anda bagi dengan total sales atau total penjualan yang ada. EBIT atau laba usaha kita tinggal kurangi antara laba kotor dikurangi biaya. Kemudian pajaknya kita tentukan di sini, biasanya PPh badan mungkin 25%. Nah, tinggal dikali pajak 25% dari 2250, kemudian hasilnya adalah laba bersih, yaitu sebesar 6,9%. Itu penjelasan singkat dari saya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Thank you.